Oke teman-teman, sekarang aku mau ajarin ke teman-teman mengenai sebuah fungsi yang namanya sum product, average, dan median. Apa sih itu sebenarnya? Anggap teman-teman mau bikin satu section lagi, itu namanya adalah cost analysis. Nah, kalau belum di bold dulu ya, pakai Ctrl B gitu. Lalu teman-teman mau pindahin atau select semua cost yang ada di sini, pindahin ke bawah. Jadi kita sambil pencet Ctrl, teman-teman pilih COGS, ini sambil ditekan ya, CTRL atau Ctrl, SG&A, Depreciation, Interest, and Tax. Ini kan ya, lalu pencet Ctrl C. Scroll ke bawah, lalu pisahin ke sini, Ctrl V. Ups, salah. Karena tadi kita ulang lagi, sampai pencet Ctrl, Depreciation, Interest, Ctrl C di sini. Lalu kita pencet sini, Ctrl V. Nah, teman-teman kayak gini ya. Tadi ternyata salahnya adalah karena bagian sini aku select juga nih. Jadi select yang bagian atasnya aja ya. Udah selesai kan? Nah, sekarang selanjutnya adalah teman-teman mau coba untuk melink angka-angkanya. COGS itu kan berarti sama dengan ini. Habis itu kalau misalnya SG&A berarti sama dengan ini. Lalu depreciation juga sama dengan ini, interest juga sama dengan ini, lalu taxes sama dengan ini. Lanjutnya teman-teman bisa uh, blok ini semua lalu pencet Ctrl R untuk isi ke samping ya kan karena udah sama. Nah, lanjutnya mungkin untuk melakukan cost analysis teman-teman bisa tambah satu line lagi yang namanya total. Total. Kita mau lihat dong total. Biasa kan orang total itu kan rumusnya adalah sama dengan sum terus diblok semuanya. Ada cara lebih cepat yaitu dengan pencet alt equal atau alt sama dengan. Nah, tapi tekannya itu harus agak cepet ya teman-teman. Atau alt lalu sama dengan. Kalau gini tuh jadinya error. Tapi tekannya mungkin harus sambil ditekan. Jadi altnya jangan dilepas, alt sama dengan kayak gitu. Altnya jangan dilepas ya. Terhasilnya inilah. Teman-teman bisa langsung blok ke kanan. Nah, mungkin karena ini total bisa kita blok juga nih. Kita Ctrl B, lalu kita tambahin border. Alt H, B, P. Tambahin border. Nextnya mungkin teman-teman mau hitung average ya, ya kan? Simple aja, mau hitung average. Benar kan? Nah, untuk hitung average tentunya Excel itu ada rumus average supaya lebih gampang. Sama dengan average. Dalam kurung tutup, lalu blok atasnya. Dapat the average, ya kan? Untuk hitung rata-rata cost lah. Nah, terkadang saat kita melakukan analisa atau apapun itu, kita juga menghitung yang namanya weighted average. Jadi kita asumsi ini, misalnya menurut kita cost-cost ini tuh ada cost yang lebih risky daripada cost yang lainnya. Atau kita menilai sesuatu terus kita bilang, oh ini sesuatu yang lebih risky. Anggap kalau netral itu kita tulis 10. Di bawah 10 itu berarti tidak terlalu risky. Di atas 10, misalnya 11, itu artinya risky. Nah, ini contoh ya, ini aku asal aja. Tapi misalnya saat kalian melakukannya, kalian ada perhitungan-perhitungan seperti ini. Kita mikir bahwa COGS itu ya aman lah, dia nggak akan naik terlalu banyak atau nggak akan turun terlalu banyak. Kalau SG&A itu nggak terlalu risky deh menurut kita, dia tuh bakal ya turun terus atau relatif stabil. Nah, ini aku asal-asal aja ya tulis ya angka-angkanya kayak gini. Jangan 6 nih, kecilan, 7. Sekarang kita hitung dong. Kan ini tujuannya kita bikin ya skala gini, itu tujuannya adalah untuk menghitung yang namanya weighted average. Itu rata-rata tertimbang ya kan. Ada rumus yang cara cepat untuk menghitung weighted average di Excel. Rumusnya adalah sama dengan sum product. Kita pencet tab, lalu kita pilih. Array pertama kita pilih weightingnya dulu. Kan kita weightingnya dengan bagian kiri ya. Jadi kita bold, sorry kita select ini, kita anchor karena kita nggak mau itu berubah. Benar kan? Lalu, sorry jangan tutup kurung dulu. Titik 2 koma, kita pilih array yang kedua, which is ini kan. Nah, ini jangan di anchor karena kita mau copy ini rumusnya ke samping kan, sehingga nanti kita mau ini juga berubah pindah-pindah ke sini. Dibagi sama sum dari weightingnya ini. Lalu kita anchor karena kita nggak mau ini berubah. Nah, let's look at the logic behind this rumus. Sum product itu artinya adalah rumus yang mengalihkan array satu ini dengan array kedua. Jadi kita kaliin 10 dengan 67500, 67500, kita kaliin 8 dengan ini, 11 dengan ini, 14 dengan ini, dengan 7 dengan ini. Lalu kita bagi dengan ini semua weighting ya. Jadi kita dapat yang namanya weighted average. Benar kan? Jadi kita bisa pencet enter, lalu kita control R sampai. Nah, ini kan karena formatnya belum rapi ya. Ini udah bentuknya angka tapi ini belum. Nah, ada cara selain bisa Ctrl C lalu Alt E S for formats gitu T ya. Ada cara mungkin yang nanti bisa lebih cepat bagi teman-teman yaitu namanya format painter. Jadi pilih format yang udah benar, kita pencet ini, lalu kita blok semua yang mau kita ubah, lalu pencet lepas saja. Nah, itu otomatis ubah formatnya sesuai dengan yang
asalnya, kayak gitu. Nah, mungkin ada satu hal lagi yang teman-teman bisa gunakan kalau misalnya, gunain Excel untuk statistik, itu adalah mencari yang namanya median. Nah, jadi rumusnya simpel aja, tulis median, lalu blok ini bisa langsung geser ke kanan. Ya, kira-kira itulah fungsi kalau melakukan cost analysis. Kalian bisa include totalnya, average, weighted average, dan also mediannya untuk melihat bahwa cost ini tuh anomali atau enggak sih. Kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat.